Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa-siswi kelas 6A dan 6B, sebelum memulai pelajaran ujian praktik TIK pada hari Jumat nanti, Mr. Eko akan memberikan video tutorial dulu ya. Waktu yang hari Kamis lalu itu, Mr. Eko sudah memberikan panduan cara membuat kop surat. Nah, sekarang Mr. Eko memberikan video ini keseluruhan. Ya, dan bagaimana caranya nih. Kita lihat dulu ya. Ingat nanti pas di hari Jumat, kalian nanti sebelum memulai ada Zoom meeting dulu di pagi harinya. Sebentar, hanya memberikan instruksi. Lalu kalian nanti mengetik, tidak usah menggunakan Zoom lagi, ya. Atau nanti Mr. Eko tanya dulu sama Misika dan Mistian, bagaimana teknisnya, apakah diawasi oleh Zoom atau tidak pakai Zoom. Namun bisa memberikan waktu durasinya untuk mengerjakan mengetik surat yang rapi dengan benar, nanti diberikan waktunya. Kalau lewat dari waktu tersebut durasinya mungkin nanti akan berkurang nilainya. Ya, nanti Mr. Eko tanya Misika dulu sama Mistian. Nanti pas di hari hanya sebelum memulai pelajaran ujian praktik TIK, nanti kita Zoom meeting dulu ya untuk mereview dulu. Baik, ini Mr. Eko akan share screen dulu. Nah, ini kan sudah bukakan ya, sudah dikirim oleh sama wali kelasnya. Ini pedoman ujian praktik membuat surat resmi di Microsoft Word kelas 6 SD Siswa Budi Cibinong. Ini alamatnya, ini ujian praktik. Nah, ini halaman kedua, pedoman ujian praktik kelas 6 membuat surat resmi di Microsoft Word tahun pelajaran 2020-2021. Lalu di sini ini kita lewatin aja ya. Nah, di sini panduan cara membuat surat di MS Word. Berikut merupakan panduan yang digunakan sebagai materi praktik menggunakan aplikasi perkantoran Microsoft Office Word untuk level SD. Tapi panduan ini juga bisa dimanfaatkan oleh pengguna umum untuk belajar mengetik, belajar membuat surat, baik surat biasa maupun surat resmi. Panduan cara mengetik surat kali ini terdiri dari materi-materi sebagai berikut. Pertama, materi pengaturan kertas. Nah, jadi sebelum mengetik, kita membuka dulu Microsoft Word-nya. Nah, setelah membuka Microsoft Word, nah kita harus dulu pengaturan kertas atau halaman ini. Ini pertama kali. Setelah memilih kertas, pemilihan jenis dan ukuran font. Jenis hurufnya harus sama. Di awal cara menggunakan Times New Roman, di akhir pun harus Times New Roman. Tidak boleh hurufnya berbeda-beda. Itu berarti bukan surat resmi, itu surat biasa. Dan ukuran hurufnya juga harus standar. Tidak boleh huruf besar, tidak boleh huruf kecil banget. Jadi standarnya berapa gitu nanti. Yang ketiga, membuat kop surat. Kita bikin dulu kopnya, setelah jadi baru membuat border, setelah itu mengatur alinsnya. Nah, ini kita lanjut. Berikut step by step langkah membuat surat di Microsoft Word. Contoh surat yang akan kita ketik ini merupakan contoh surat undangan rapat. Nah, kita lihat ya. Bentar. Pertama nih, pengaturan kertas atau page di Microsoft Word. Pengaturan kertas atau page ini di mana sebelum melakukan pengetikan terlebih dahulu, atur dulu kertas ukurannya, kemudian marginnya. Langkah-langkahnya adalah setelah membuka Microsoft Word, kita klik menu page layout, pilih menu page setup. Nah, ini pertama, ini kedua. Ketiga, pilih menu margin, atur margin left-nya 3 cm, right-nya 2 cm, top-nya 2 cm, bottom-nya 2 cm. Berarti left itu kiri, right-nya kanan, top-nya atas, bottom-nya bawah. Kemudian pada orientation pilih portrait. Jadi berbentuk lurus. Ini dia. Nah, nanti Mr. Eko akan praktikkan. Setelah mengatur margin, pilih menu paper. Nih. Pada paper pilih custom, yaitu ukuran yang sudah disesuaikan dengan ukuran kertas F4. Nah, kita pilih custom, kemudian width-nya 21,59, tingginya 33,02 cm. Itu apa? Width itu adalah kelebaran, tinggi. Ini jadi 2, langsung klik OK. Ya. Nah, kita mulai saja dulu yuk. Nih, Mister udah buka Microsoft Word-nya. Nah, ini nih. Jadi apa? Klik menu Page Layout. Setelah itu pilih Page Setup.
Nih. Kita pilih paper. Maaf, pilih margin. Tadi berapa marginnya? Di sini 2, 3, 2, 2. Berarti topnya berapa? Topnya itu 2. Ya, kita ganti ini. Menggunakan ini 2. Turunin. Leftnya 3. Dan ini 2, 2. Bottomnya 2. Racknya 2. Nah, ini pilih portrait. Setelah 2, 3, 2, 2, kita menuju paper. Nah, di sini paper size-nya kita pilih, jangan letter, kita pilih ke bawah, paling bawah. Nah, custom size. Nah, di sini tadi berapa? 2159 sama 332. 2159 udah oke. Height-nya kita main 33 berarti. Nah, 33,02 sama kan? Nah, itu langsung oke. Nanti otomatis tuh kertasnya aja memanjang nih. Bagaimana cara melihatnya adalah klik menu ini dulu, file. Nah, nanti pilih print. Contoh doang ya. Tuh, kertasnya manjang kan? Bawah dia manjang. Kita pilih home lagi. Nah, sekarang kita membuat cop dulu. Kalian dulu panduannya. Jenis dan ukuran huruf untuk surat. Berarti menggunakan Times New Roman, Arial, Century Gothic. Tapi yang standarnya adalah Times New Roman. Ini yang lebih standarnya sering digunakan oleh semua instansi atau lembaga. Nah, untuk latihan kali ini, jenis huruf yang akan kita pilih adalah Times New Roman, dan ukuran hurufnya adalah 12 fontsnya untuk isi surat. Kalau untuk kopnya custom, artinya bisa 14, bisa 16. Langkah-langkah memilih jenis huruf dan menentukan ukuran huruf untuk menulis surat di Microsoft Word sebagai berikut. Klik menu Home. Pilih jenis huruf Times New Roman. Nah, ini kita klik, nanti cari Times New Roman. Tentukan ukuran hurufnya 12. Ya. Itu sudah langkah kedua. Langkah ketiga, sekarang membuat kop surat di Microsoft Word. Langkah-langkahnya adalah pertama, tulislah nama dan alamat lengkap instansi, misalnya seperti teks di bawah ini, nama sekolah. Blok teks, kemudian pilih Align Center. Nah, ini pertama kita ketik dulu. Kan awalnya di sini. Nanti kalau sudah di blok, pilih menu center nih. Nah, ketiga, kemudian blok pada teks baris ke-1 dan baris ke-2. Dan rubah ukuran hurufnya dengan ukuran 14. Jadi teks baris pertama sama kedua ini 14 nih. Yayasan sampai Cibinong itu ukurannya 14. Untuk alamat 12 karena dia tidak besar ya, kecil. Nah, kita lihat nih. Kita mulai saja ya. Sebelumnya tadi Times New Roman. Kemudian ininya 14. Ya 12 dulu. Kita ketik dulu. Misalnya yayasan, huruf besar semua tadi ya. Ya benar. Huruf kecil. Ingat huruf kecil aja ya. Huruf besar pertama. Yayasan Siva Budi Perwakilan Cibinong misalnya. Di enter satu kali, nama sekolahnya SD Al Ajar Siva Budi Cibinong. Enter, Jalan Raya Sukahati nomor 17A, Kelurahan Sukahati, Kecamatannya Cibinong, Bogor. Enter satu kali. Nah, setelah di enter, ingat di sini masih berantakan ya. Kita blok dulu, blok semuanya. Setelah itu pilih menu center. Nah, ini kan jaraknya sangat jauh sekali ya. Bagaimana cara untuk menempel? Di blok dulu, kemudian taruh mouse-nya di sebelah warna biru ini. Klik kanan, pilih paragraf. Nah, di sini multiple kita ganti menjadi single. Kemudian afternya 10 pixel text ini kita nolin 0. Oh, ini 0. Langsung oke.
otomatis nempel dia. Nah, yayasan sama SD-nya itu huruf besar 14. Nah, kita bisa berikan bold. Nah, ini jangan sekatinya bisa kita kecilin tapi tetap atau 12. Nah, setelah mulai ini ya, arahkan di blok dulu di blok. Setelah itu ini ada namanya apa sih? Left indent. Yang paling kotak ini ya bawah, kita klik. Nah, seperti ini. Untuk apa nih fungsinya? Untuk memberikan logo. Ya, di sini logo ini. Nah, setelah itu kita enter. Enter satu kali. Nah, kita lihat lagi panduannya. Nah, ini cara untuk mencari logonya. Kita pilih dulu www.google.com ya. Google. Kalau udah ada, tapi kalau udah belum ada, berarti jadi Google. Tapi di sini Mister Eko kayaknya udah ada deh ya. Nah, ini kita klik menu insert. Pilih picture. Pilih picture lagi. Mana picture? Ada nggak ya sini logonya? Saya dulu bawahin. Ada nggak ya? Nah, ini ada nih. Sama nggak ya logonya? Ada lagi ini. Oke, sama. Ini kita pilih logo. Nah, ini logonya seperti ini ya. Ini masih di bawah. Caranya adalah klik pada logonya, klik menu format, pilih wrap text, pilih in front of text. Nah, ini kita kecilin. Geser ke sini. Nah, sama nggak tuh ya? Nah, itu ya. Oh ya, di sini misalnya kok memberikan ini ya. Nomor telepon nggak salah ya. Kabupaten Bogor, enter, telepon 021 879 11 531. Spasi webnya, website sdasbc.sch.id misalnya. Spasi enter misalnya. Mau berubah ya. Websitenya sdasbc.sch.id. Dulu nih SD. Oh, nggak berubah deh, enggak apa. Ini bisa kita gedein dikit. Nah, seperti ini. Nah, ini seimbang ya. Jadi kalau misalnya kurang, bawain lagi dikit. Oke. Nah, nah sekarang kita akan membuat apa namanya kursornya atau pack border. Bagaimana caranya adalah ini kita arahkan dulu mouse-nya di sebelah kiri. Ya, ini juga ditarik ini. Nah, seperti ini kan jadi ujung lagi dia. Pilih menu pack layout, pilih pack border. Setelah itu pilih border. Ya border yang salah ya. Ya border. Kita pilih menu box. Kita pilih garisnya di sini, cari yang 3 atau 2 boleh. Oh ya, border. Ini kita hapus dulu, ini kita hapus. Kita klik lagi. Kita klik lagi. Nah, jadi atasnya doang. Oke. Nah, oh ini kurang enter berarti ini. Enter. Ini dihapus dulu. Kemudian pilih menu home, center, justify, enter satu kali. Nah, pack layout, pack border, box. Kita cari ini contoh ya. Nah, ini kita hapus dulu. Oke, salah. Pack border, oh ya, border ini maksudnya. Box. Ini. Oke, nah, jadi kan
Artinya sudah dibuat kopnya. Setelah itu kita di sini masih ada garis sama ini di bawah sini. Nah, sekarang ini sudah jadi kopnya. Sekarang misalnya akan membuat kopnya apa namanya? Contoh surat. Di sini misalnya aku akan melihat dulu nama contoh dong ya. Nih misalnya aku akan lihat dulu contoh surat ini. Nah, ini contoh surat dari Pak Arman misalnya tadi. Nanti surat resminya nanti misalnya aku akan share di Zoom. Nanti kamu tinggal download di chat Zoom chatnya itu nanti berbentuk PDF. Kalau bentuk Microsoft Word nanti kamu tinggal kopas saja. Kalau PDF kan nggak bisa dikopas karena dia penting dia. Karena nggak bisa diedit. Nah ini contohnya nih. Nah ini Mister akan membuat dia. Ini kan menggunakan Verdana fontnya nih, tapi kita harus menggunakan Times New Roman. Nah pertama kali adalah ingat ini sebelah kiri. Om, ini masih Justify ya. Nomor titik tombol tab 1 kali titik 2 misalnya spasi 001 garis miring di sini SD titik ASBC garis miring sekarang bulan apa nih? Bulan Februari misalnya. Bulan Februari titik tahun 2021 21. Nah, enter itu lampiran ya, lampiran di tombol tab 1 kali titik 2. Nah, ini ingat nomor sama ini tidak rata ya. Arahkan mouse sini lagi, tombol tab lagi. Nah, lampirannya strip aja, strip. Kemudian perihalnya titik 2 tombol tab misalnya apa nih? Undangan misalnya, undangan pembagian raport. Misal contoh. Raport kelas 6. Enter. 2 kali enternya. Kemudian di sini kepada yang terhormat titik 2. Orang tua kelas 6 misalnya. Di 4. Oh, ikutin tuh ketika nanti ntar. Enter 2 kali. Panjangan enternya. 2, nah baru kita bikin. Assalamualaikum, isi suratnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu ya. Kita mulai dulu. Ini contoh dulu nih. Sehubungan dengan berakhirnya kegiatan belajar mengajar pada semester genap tahun 2020 garis miring 2021 sehubungan dengan berakhirnya kegiatan belajar mengajar pada semester genap tahun 2021 dan pelaksanaan ujian kenaikan kelas misalnya koma maka kami akan membagikan raport pada padanya titik 2 enter kemudian di tombol tab 2 kali lagi hari garis miring tanggal titik kemudian titik 2 tombol tab di 2 misalnya hari Sabtu misalnya contoh ya Sabtu bulan 17 misalnya contoh kita ambil setelah lebaran ya di bulan Juni misalnya saat tanggal 20 Juni misalnya 20 Mei misalnya 20 Mei 20 Juni maksudnya 20 Juni 2021 kemudian tombol tab 2 kali pukul titik WIB nanti yang mengisinya wali kelas yang misalnya contoh dong ya kalau misalnya mau diisi juga nggak apa-apa misalnya di sini pukul 08.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Enter. Acara misalnya di sini
pembagian raport kelas 6. Setelah itu di enter satu lagi, di enter 2 kali. Demikianlah surat undangan ini dibuat. Bisa nggak ya? Kita dulu. Ya, demikianlah surat ini kami sampaikan. Demikian surat ini kami sampaikan misalnya. Koma atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. Titik. Enter. Enter berapa kali ya? Enter 2 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian enter berapa kali? Misalnya 2 kali. Nah, ini bikin Cibinong di mana nih? Arahkan mouse-nya di sini pada align right. Cibinong, koma. Misalnya di sini 13 Juni, kan seminggu sebelum itu diajarin dulu 2021. Enter 1 kali di sini. Nah, kalau di Pak Arman kan menggunakan apa namanya? Tanggal hijriah ya. Nah, kalau misalnya di gini berarti di tengah-tengahin. Nah, Cibinong 13 Juni 2021, enter. Ini kita spasi lagi, misalnya bulan apa nih? Contoh di bulan Ramadan, awal misalnya 12 Syawal misalnya contohnya ya. 12 Syawal 1442 Hijriah. Nah, ini kalau mau diberikan seperti ini berarti ininya 12 awalnya kita klik ini dulu. Kemudian ini kita tombol tab aja. Apa ini? Atau spasi. Ini biar sama 2021-nya kita spasi lagi. Ininya M Masehi. Oh ya, ini kan karena di tengah-tengah aja nggak rata, kita arahkan dulu ke justify, kemudian kita letakkan sini. Spasi lagi. Nah, berarti ini kita mundur lagi. Ini kita spasi lagi S1. Nah, ini bisa kita blok dulu menggunakan underline. Nah, taruh mouse-nya di sebelah ini, enter 1 kali. Kemudian ini masih di sini kan kita tarik dulu. Nah, kita ketik. Misalnya, oh ya mohon maaf, enter 1 kali lagi, enter 1 kali. Di sini Yayasan Syifa Budi Perwakilan Cibinong. Kemudian di tombol tab berapa kali? Kemudian di sini SD Al Azhar Syifa Budi. Nah, ini karena Cibinongnya turun, arahkan dulu mouse-nya di sebelah SD. Sebelah sini SD, kita hapus dulu backspace. Nah, kita spasi lagi dikit. Op, jangan. Nah, balik lagi menggunakan backspace. Taruh sini, enter. 2 kali, 1, 2, 3. Atau sekali lagi. Misalnya di sini Dr. Haji Edi Junaidi Astradi Harja, M titik P-nya besar titik. Nah, kemudian tombol tab berapa lagi? 2 kali. Ini kita spasi dulu biar samain. Pastio SS, titik MPD. Titik. Enter lagi, di sini bikin pelaksana harian. Tombol tab lagi. Kepala sekolah. Nah, ini sudah jadi kan suratnya. Nah, sekarang kita mau bikin editan dulu biar bagus. Nama Dr. Pak Haji Edi sama para kelas kita bold dulu. Nah, kemudian wassalamualaikum kita bold lagi. Assalamualaikum kita bold. Kita bisa enter lagi 1 kali. Ini bisa kita enter 1 kali lagi.
Ini juga satu enter satu kali lagi. Nah, ini orang tua siswa kelas 6 kita bisa bold lagi. Ini juga bisa kita bold dan garis bawah. Nah, kemudian ini sehubungan dengan hari tanggalnya sudah jadi. Nah, bisa kita atur nih. Sehubungan dengan ini kita blok dulu dari sehubungan sampai sampai sini aja. Wassalamualaikum. Kita klik kanan pada warna biru, paragraf. Kita pilih 1,5 lens. Oke. Nah, jadi biar ke bawah dikit dulu. Nah, ini kita bisa enter lagi. Ini nomor, taruh sini mouse-nya, enter satu kali. Biar ada jaraknya dikit. Nah, ini sudah jadi. Kepada yang termanya juga bisa kita atur paragrafnya. Kita blok, paragraf. Pilih 1,5 lens. Nah, jadi kan. Jadi kelihatannya rapi kan. Misalnya jadinya tuh. Ya. Nah, ini contohnya kalau misalnya ada warna hitam, berarti di bold. Ada warna miring, misalnya di sini kita miringin, berarti dia harus miring. Ya, nanti pas di PDF-nya Mister berikan pada contoh, bukan contoh ya, tugasnya kalau ada warna hitam berarti di bold, ada miring berarti di italic. Kalau misalnya seperti ini, artinya mendorong ke dalam, artinya tombol tab. Ya, ini juga kalau misalnya ini tidak bisa menggunakan paragraf, kita pilih justify, kemudian kita spasi aja, nanti dia bisa ke tengah. Ya, saya ukurannya aja paling. Nah, ini tanda tangannya juga udah jadi, menggunakan tombol tab, dikasih jarak, misalnya 3 enter, baru dibuat nama-nama masing-masing. Ya, itu ya teman-teman kelas 6A, kelas 6B. Ini udah misalnya aku berikan tutorialnya untuk nanti ujian praktek, mudah-mudahan nanti pas di hari hanya kalian sudah bisa dan tidak perlu bertanya-tanya lagi. Ya, jadi nanti cepet lah. Nah, untuk cara mengirimnya bagaimana? Nanti mengirimnya begini, klik file, save as, kalau sudah selesai ya. Nah, di sini file name kita ganti. Uprak misalnya, huruf besar semuanya, uprak TK spasi nama kalian. Misalnya di sini namanya contoh siapa ya? Oh ya, Kenan Rizky misalnya. Atau misalnya namanya Akmal Putra Purnomo. Atau siapa namanya perempuannya kan. Kemudian setelah di sini contoh nama Mr. Eko dulu ya, Eko Setia Budi dulu. Nama Mr. Eko aja nih. Uprak TK Eko Setia Budi spasi kelas jangan lupa kelasnya ya. Wah, hapus nih. Spasi kelas 6 berapa gitu. Harus pakai 6A atau 6B. Nah, kalau sudah ini sudah langsung di-save. Nah, nanti kalau udah yang berubah, apa sini berubah nih? Ujian praktik berubah dia nanti. Sini di paling atas. Ujian praktik TIK, nama kalian kelasnya bulan berapa. Nah, kalau sudah jadi di close semuanya, lalu nanti buka Google Form, ada di Classroom. Nah, nanti baru kamu upload filenya tadi. Ya, file yang tadi di Microsoft Word kamu buat, di-upload langsung di Google Formulirnya di Classroom. Nah, nanti bisa Eko terima, nanti ada nilainya nanti. Jadi, nanti pengen lihat dari komposisi nilainya, pertama kerapihan mengetik, kemudian kerapihan paragraf kanan dan kiri, itu komposisi itu. Kemudian komposisinya lagi, cara mengetiknya sudah benar atau belum. Ada huruf besar, huruf kecil, kemudian ada hurufnya yang misalnya kegiatan, ternyata kayaknya nggak ketinggalan, jadi begini, ya itu nanti ada nilainya. Jadi harus benar-benar jeli matanya ya, sebelum disimpan, kamu periksa lagi dari awal. Tulisannya, ada nggak kata-katanya tertinggal, kemudian tanda bacanya juga ya, spasi itu. Ya, jadi itu ada komposisi nilainya. Pertama pemilihan kertas, pengetikan yang rapi, kemudian cara mengedit ketikannya. Nah, itu ya ada poin-poin nilainya. Oke, itu saja yang bisa Reko berikan pada pagi hari ini untuk tutorialnya. Nanti kalian bisa langsung ujian praktik aja di rumah, dicoba-coba dulu ya. Nah, oke, nanti kamu bisa lihat ketikan dari Mas Reko aja nanti ketikannya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk ujian praktik kelas 6. Mudah-mudahan semua lulus. Amin. Ya robbal alamin.